Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-171. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dengan isyarat Kiai Norowongso telah memanggil beberapa orang yang juga sudah mempersiapkan anak panah mereka. Pada saatnya, lindungi kami. Terdengar suara Kiai Norowongso yang berat, tetapi pasukan itu memang berhenti. Kita memang harus bersabar, berkata Gunosrobo yang melihat api di pintu gerbang itu hampir padam. Dalam pada itu, Kiai Norowongso pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Beberapa kelompok di antara mereka telah pergi mengelilingi padepokan itu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapat tugas untuk memasuki padepokan lewat pintu butulan. Kiai Norowongso telah berpesan kepada mereka bahwa kelompok-kelompok itu harus bergerak setelah mereka mendengar isyarat yang akan dilontarkan lewat panah sendaren dari depan pintu gerbang utama. Dalam pada itu, dari atas panggungan para tantrik mengikuti terus gerak-gerik pasukan Kiai Norowongso. Setiap saat ada di antara para tantrik itu yang menghubungi dan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warono. Dalam pada itu, Gunosrobo telah membagi kedua orang saudara seperguruannya serta kedua orang anaknya untuk memimpin pasukan yang akan memasuki pintu gerbang butulan. Parang Landung dan Paronwoco yang dianggapnya sudah memiliki kemampuan yang memadai akan memasuki padepokan itu lewat pintu butulan sebelah kiri yang juga telah terbakar habis. Sementara kedua orang saudara seperguruannya, Krendowo dan Mingkoro, akan memasuki pintu butulan sebelah kanan. Mereka telah membawa masing-masing pasukan secukupnya. Dalam pada itu, langit pun menjadi bertambah terang. Manggada dan Laksono yang juga berada di panggungan melihat dua orang anak muda yang bergerak ke kiri dengan beberapa kelompok orang. "Hei, kau kenal kedua orang itu?" bertanya Laksono sambil menggamit Manggada. Manggada mengerutkan dahinya. Dengan ragu, ia berkata, "Kedua anak muda itulah yang telah kita lihat di jalan bulak itu." "Iya, yang berpapasan dengan kita berdua. Mereka sama sekali tidak mau menepi, sehingga kita harus berjalan di atas tanggul parit." Manggada mengangguk-angguk, sementara Laksono berkata selanjutnya, "Mereka akan berusaha memasuki pintu butulan sebelah kiri. Kita akan menemui mereka," sahut Manggada. Atas izin Ki Pandi dan Ki Lemah Teles, maka Manggada dan Laksono telah pergi ke pintu butulan sebelah kiri yang juga sudah terbakar. Mereka segera bergabung dengan para tantrik yang bertugas di tempat itu. "Aku akan berada di antara kalian," berkata Manggada. "Bagaimana dengan pintu gerbang utama?"
Bertanya seorang cantrik yang diserai pimpinan di belakang pintu butulan itu. Ki Lemah Teles ada di sana. Di luar 2 orang anak muda yang memimpin para pengikut Kiai Narowongso. Nampaknya orang-orang berilmu. Mudah-mudahan bersama kalian, kami berdua dapat menahan mereka. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi mantap dengan kehadiran Manggada dan Laksono, karena para cantrik itu mengetahui bahwa kedua orang anak muda itu telah memiliki ilmu yang tinggi. Dalam pada itu, maka Ki Joko Prono pun telah diminta untuk berada di butulan sebelah kanan, karena mereka melihat 2 orang yang juga diduga kembar berada di antara mereka yang akan memasuki padepokan lewat pintu gerbang sebelah kanan. Baik, jawab Ki Joko Prono. Aku akan melihat apakah orang kembar itu akan dapat mengejutkan anak-anak padepokan ini. Tetapi berhati-hatilah, pesan Ki Lemah Teles. Jika keduanya menunjukkan kelebihannya, biarlah beberapa orang cantrik membantumu. Sementara kau panggil salah seorang dari kami. Aku tidak mau kau mati. Kita masih mempunyai persoalan. Ki Pandilah yang menyahut. Jika kau masih ingin berperang tanding, kenapa tidak kau tantang saja Nyai Wicisari? Kenapa tidak kau lakukan sendiri? Bentak Ki Lemah Teles. Ki Pandi tertawa. Katanya, jika saja aku tidak bongkok dan tidak berpenampilan buruk. Apakah kau tidak ingat bahwa umurmu sudah berada di senja hari? Seandainya kau tidak bongkok dan buruk, kau pun sudah menjadi pikun. Ki Pandi tertawa semakin keras. Orang-orang lain yang mendengarnya ikut tertawa pula. Sudahlah, pergilah, bentak Ki Lemah Teles. Orang kembar itu sudah sampai di muka pintu butulan. Api masih sedikit menyala, jawab Ki Joko Prono. Mereka tentu akan menunggu bara api itu padam. Lihat, sebagian besar dari mereka memakai telumpah. Ki Joko Prono mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun melangkah menuju ke butulan sebelah kanan. Sebagaimana Manggada dan Laksono, maka Ki Joko Prono pun disambut dengan gembira oleh para cantrik yang bertugas di pintu butulan sebelah kanan yang sudah hampir menjadi abu. Bahkan api pun mulai menjadi padam, meskipun asap mulai mengepul. Di atas panggungan, Ki Joko Prono melihat para cantrik siap dengan busur dan anak panah serta lembing-lembing bambu. Tetapi Ki Joko Prono pun kemudian telah memberitahukan beberapa orang cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menyambut para pengikut Kiai Narowongso. Demikian mereka memasuki pintu butulan yang sudah terbuka itu. Kalian harus melumpuhkan lapisan pertama dari orang-orang yang memasuki pintu yang sudah menjadi abu itu. Jika mereka membawa perisai, maka bidiklah kakinya, jika mungkin lututnya. Jika mereka tidak membawa perisai, maka sasaran kalian adalah dada mereka. Demikianlah, maka beberapa orang yang bersenjata busur dan anak panah pun telah bersiap. Mereka telah memasang anak panahnya pada busurnya. Di lambungnya tergantung bumbung yang berisi anak panah pula. Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada di dalam dinding padepokan itu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Terutama mereka yang sudah mengeterapkan anak panah pada busurnya
dan bahkan tali busur itu sudah mulai menegang. Di depan pintu gerbang padepokan yang sudah terbakar, Kiai Narowongso dan Nyai Wijisari bersama pasukan induknya telah berhenti. Mereka memang harus menunggu api di gerbang itu agar padam sama sekali. Tetapi sisa-sisa api dan bara tidak akan dapat menahan mereka. Karena orang-orang yang sudah siap memasuki padepokan itu mempergunakan alas kaki yang mereka buat dari kulit kayu. Sementara itu, para penghuni padepokan itu pun sudah siap pula untuk menahan serangan yang sebentar lagi akan melanda padepokan itu. Ki Pandi, Ki Ajar Panguan, dan Ki Sambi Pito telah siap bersama para cantrik di belakang pintu gerbang yang terbakar. Sementara Ki Lemah Teles dan Ki Warono masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang yang sudah terbakar itu. "Hei, Kiai Banyu Bening!" berteriak Kiai Narowongso. "Aku masih memberi kesempatan untuk kau menyerah. Meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan seluruh padepokan ini, bukan hanya pintu gerbangnya saja, tetapi kami masih mempunyai belas kasihan. Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja." Ki Lemah Teles yang berada di panggungan memandang pasukan yang sudah siap itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tetapi Ki Lemah Teles sudah bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada. Kawan-kawannya telah menyetujuinya pula. Jika pengakuan itu dapat mencegah pertempuran, maka tidak perlu jatuh korban dari kedua belah pihak. Meskipun hal itu sudah terjadi atas sekelompok orang yang telah membakar pintu gerbang, kecuali mereka yang telah menyerah. "Hei, Kiai Banyu Bening!" teriak Kiai Narowongso pula. "Jawab pertanyaanku ini. Kesempatan untuk menyerah." Ki Lemah Teles yang ada di atas panggungan itu pun menyahut. "Kiai Narowongso, apakah kau tidak dapat melihat kami yang berada di atas panggungan? Cahaya matahari telah nampak di langit. Kami yang ada di panggungan sudah dapat melihat wajah kalian seorang demi seorang." Kiai Narowongso termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara Kiai Banyu Bening. Meskipun sudah lama ia tidak mendengar suara Kiai Banyu Bening, tetapi Kiai Narowongso masih akan dapat mengenali suara itu. Ketika ia berpaling kepada Nyai Wijisari, maka Kiai Narowongso itu pun melihat kening Nyai Wijisari berkerut. "Siapa kau?" Tiba-tiba saja suara Nyai Wijisari melengking tinggi. Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun jawabnya kemudian, "Aku Ki Lemah Teles yang menunggui padepokan ini bersama Ki Warono. Kami ingin berbicara dengan Kiai Banyu Bening," teriak Kiai Narowongso kemudian. "Kami tidak akan berbicara dengan orang lain." Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian berteriak pula. "Kiai Narowongso, ketahuilah bahwa padepokan ini bukan lagi padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Sekarang akulah yang memimpin padepokan ini setelah padepokan ini ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening beberapa saat yang lalu." Jawaban itu sangat mengejutkan. Hampir di luar sadarnya, Nyai Wijisari berteriak nyaring. "Bohong! Kalian
Kalian tidak usah menyembunyikan Kiai Banyu Bening. Kami datang untuk membuat perhitungan dengan orang itu. Kami berkata sebenarnya, Nyai. Kiai Banyu Bening sudah tidak ada. Sesuatu telah terjadi di padepokan ini. Bencana. Jangan melingkar-lingkar, sahut Kiai Norowongso. Apakah Kiai Banyu Bening sekarang sudah menjadi seorang pengecut, sehingga tidak berani lagi menghadapi kami? Tidak, Kiai Banyu Bening memang bukan pengecut. Itulah sebabnya, maka kalian tidak lagi dapat menjumpai Kiai Banyu Bening sekarang. Di belakang pintu gerbang yang sudah menjadi abu itu, Ki Ajar Panguan menjadi berdebar-debar. Ia pernah menerima utusan Kiai Norowongso dan mengaku sebagai Kiai Banyu Bening. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bertanya Nyai Wijisari. Penipuan, kepura-puraan, atau sebuah permainan yang licik? Tidak ada permainan yang licik, tetapi ketahuilah bahwa Kiai Banyu Bening memang sudah tidak ada dalam artian yang sebenarnya. Kiai Banyu Bening telah gugur saat ia mempertahankan padepokan ini. Bohong! Teriak Nyai Wijisari dengan serta-merta betapa ia dan Kiai Banyu Bening bermusuhan karena kehadiran Kiai Norowongso. Tetapi berita kematian Kiai Banyu Bening sangat mengejutkannya. Kami tidak berbohong, Nyai, jawab Kiai Lemah Teles. Kami dapat menceritakan urut-urutan peristiwanya. Siapa yang telah membunuh Kiai Banyu Bening? Bertanya Nyai Wijisari dengan suara bergetar. Panembahan Leptokati, jawab Ki Lemah Teles. Leptokati? Jadi iblis itukah yang telah membunuh Kiai Banyu Bening? Ya, Panembahan Leptokati datang ke padepokan ini dan merebutnya untuk beberapa hari sebelum kami datang membebaskannya, sahut Ki Lemah Teles. Kami dapat mengusir Panembahan Leptokati, tetapi kami tidak dapat menangkapnya, apalagi membunuhnya. Jantung Nyai Wijisari terasa berdegup semakin cepat. Darahnya seakan-akan bergejolak di dalam dadanya. Rasa-rasanya ia tidak rela mendengar berita kematian Kiai Banyu Bening. Betapa ia terpisah dari orang itu. Namun Kiai Banyu Bening pernah menjadi suaminya. Ketika ia mula-mula mengenal sentuhan tangan laki-laki, orang itu adalah Kiai Banyu Bening. Dalam pada itu, Kiai Norowongso lah yang berteriak. Apakah kau justru pengikut Panembahan Leptokati itu? Tidak, kami bukan pengikut Panembahan Leptokati. Kami justru telah bertempur melawannya dan mengusirnya dari padepokan ini. Sejenak Kiai Norowongso menjadi termangu-mangu. Ia mencoba memandang wajah-wajah orang yang berada di panggungan. Sebenarnya lah bahwa tidak ada orang yang dapat diduganya Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening memang dapat saja bersembunyi atau melarikan diri sebelumnya. Namun Kiai Banyu Bening memang bukan seorang pengecut yang dapat berbuat seperti itu. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles pun berkata, Kiai Norowongso, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki dari Kiai Banyu Bening itu? Jika kami dapat memenuhinya, maka kami akan mencoba memenuhinya tanpa harus mengorbankan banyak orang. Ki Lemah Teles. Suara Nyai Wijisari dengan nada tinggi
seakan-akan menggetarkan dinding-dinding padepokan dan bahkan panggungan di sebelah pintu gerbang yang telah terbakar itu. Gejolak perasaannya benar-benar telah mengguncang dadanya, sehingga getar suara yang dilontarkan bagaikan mengandung tenaga yang sangat besar. Apapun yang kau katakan tentang Kiai Banyu Bening, namun kami datang dengan niat yang tidak berubah. Kami menghendaki padepokan ini. Jika benar kau berniat menghindari penumpahan darah, maka tinggalkan padepokan ini. Tidak ada yang boleh kau bawa selain pakaian yang melekat di tubuh kalian. Aku akan tinggal di padepokan ini, menunggui anakku yang telah dibawa ke padepokan ini oleh Kiai Banyu Bening. Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, "Jadi itukah niat Nyai datang kemari? Nyai akan mengambil kembali anak Nyai, juga anak Kiai Banyu Bening. Bagaimana mungkin Nyai datang untuk menemui seorang suami dengan membawa kekuatan yang demikian besarnya? Kecuali jika Nyai akan mengambil kembali suami Nyai yang berada di tangan orang lain." "Cukup!" teriak Nyai Wicisari. Suaranya semakin lantang dan udara pun bergetar semakin keras. Bahkan getar suara perempuan itu telah mulai menyentuh isi dada. "Jadi begitukah caramu mencari penyelesaian tanpa mengorbankan nyawa?" "Nyai," berkata Ki Lemah Teles kemudian, "jika Nyai ingin mengambil anak Nyai itu, terserah kepada Nyai. Kami tidak akan menghalangi. Ambillah, karena itu memang anak Nyai. Tetapi jangan mengambil padepokan ini. Kami sudah merebutnya dari tangan Panembahan Leptogati dengan menitikkan keringat dan darah. Bagaimana mungkin kami akan melepaskannya begitu saja?" "Aku tidak peduli," sahut Kiai Norwongso. "Kami akan memberi waktu secukupnya. Jika kalian memang akan pergi, kami tidak akan mengganggu kalian yang meninggalkan padepokan ini. Tetapi jika ada di antara kalian yang memilih bergabung dengan kami tidak berkeberatan. Tetapi kalian harus bersedia mematuhi segala paugeran di dalam lingkungan kami." "Kiai," jawab Ki Lemah Teles, "kami akan mempertahankan padepokan ini, apapun yang akan terjadi. Jika kalian memaksakan kehendak kalian, maka kami justru akan menutup kesempatan Nyai Wicisari untuk mengambil anaknya. Biarlah anak itu kesepian di sini, tanpa ayah dan ibunya." "Tidak," teriak Nyai Wicisari. "Aku akan menunggui anakku di sini." "Itu tidak mungkin, Nyai. Karena itu, maka terserah kepada Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari. Apakah kita harus bertempur atau tidak? Seandainya kita harus bertempur, kami pun sudah siap. Para cantrik dari padepokan ini masih menyandang kebanggaan setelah mereka berhasil mengusir Panembahan Leptogati. Karena itu, maka dengan darah yang masih panas, kami akan menghadapi kalian. Tetapi jika kalian berniat mengambil anak itu dengan cara yang baik, kami tidak akan berkeberatan. Kami akan memberi kesempatan kepada kalian sebaik-baiknya." "Cukup!" teriak Kiai Norowongso. "Kami akan mengusir kalian dengan kekerasan." Ki Lemah Teles tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu maka ia pun berkata, "Jika demikian, maka kita akan bertempur. Tetapi dengan demikian, maka kalian tidak akan pernah dapat mengambil anak itu lagi dari padepokan ini." "Jangan sentuh anak itu," teriak Nyai Wicisari. "Jika kalian melakukannya juga, maka nasib padepokan ini akan menjadi sangat buruk.
Aku tidak akan dapat memeras dengan taruhan anakmu itu, Nyai. Meskipun sebenarnya anakmu itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kami akan mempertahankan padepokan ini dengan sikap yang wajar. Diam kau. Bentak Nyai Wichisari. Kau anggap anakku itu sudah tidak berarti apa-apa. Aku rindukan anakku siang dan malam. Aku tidak sampai hati melepaskan anakku dalam kesepian, kedinginan dan kepanasan karena ayahnya tidak mempedulikannya. Ayahnya lebih peduli kepada anak itu daripada kau, Nyai. Tiba-tiba Ki Warono menyahut. Aku melayani Kiai Banyu Bening setiap hari jika ia berada di sisi anaknya. Sampai akhir hayatnya, ia sama sekali tidak pernah berpaling kepada seorang perempuan yang akan dapat menyakiti hati anaknya itu. Tetapi kau, apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan anakmu di dalam api, sementara kau lari dengan seorang laki-laki saat anakmu masih bayi. Cukup! Cukup! Diam kau iblis! Teriak Nyai Wichisari dengan suara yang melengking-lengking. Kenapa aku harus diam? Kau khianati kesetiaan seorang suami. Kau nodai kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan sekarang, ketika yang tinggal hanya tulang belulang, kau datang untuk mengambilnya. Semua itu omong kosong. Kau yang memanfaatkan anakmu yang telah kau tinggalkan di dalam api yang menyala itu untuk menantang Kiai Banyu Bening dan sekaligus berusaha merebut padepokannya. Kau gila! Kau gila! Teriak Nyai Wichisari semakin keras. Aku adalah orang terdekat dengan Kiai Banyu Bening. Aku melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menjadi gila karena tangis anaknya yang ditelan api. Sehingga kegilaannya itu telah mewarnai kepercayaannya. Ia ingin 100 anak bayi mau sebagai anaknya menangis di dalam api yang menyala. Tidak, kau bohong. Kiai Norowongso lah yang menyahut. Kiai Banyu Bening mendengar tangis anaknya bagaikan kidung yang mengalun di atas mega di langit biru. Ketika ia merindukan suara kidung itu lagi, maka ia telah memerintahkan untuk membakar 100 anak bayi demi kepuasan batinnya. Tetapi Ki Warono menjawab, kau benci akan kesetiaan Kiai Banyu Bening karena kau telah mengambil istrinya dengan cara yang tidak beradab. Cukup! Teriak Kiai Norowongso. Tiba-tiba saja Kiai Norowongso itu mengangkat tangannya sambil berteriak. Lontarkan anak panah Sendaren. Kita koyak mulut-mulut yang memfitnah itu. Ki Lemah Teles tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Diperintahkannya para tantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka beberapa batang anak panah Sendaren telah terlepas dari busurnya. Anak panah yang memberikan isyarat kepada semua kekuatan yang dibawa oleh Kiai Norowongso dan Nyai Wichisari untuk bergerak serentak. Ki Lemah Teles yang berada di panggungan pun tanggap akan perintah itu. Ketika ia melihat pasukan itu mulai bergerak, maka Ki Lemah Teles telah memerintahkan membunyikan isyarat dengan memukul bendi di atas panggungan itu. Demikian suara bendi itu meraung-raung di atas panggungan, maka para tantrik seisi padepokan itu telah bersiap. Anak-anak muda dari beberapa padukuhan yang telah berada di padepokan itu pun telah mendapatkan dirinya pula. Sebagian dari mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman, tetapi yang lain sama sekali belum. Namun para pemimpin padepokan itu
masih sempat memberikan latihan-latihan kepada mereka meskipun baru landasannya saja. Sementara lawan mereka adalah orang-orang yang setiap saat selalu bercanda dengan senjata mereka. Tetapi para cantrik padepokan Kiai Banyubening yang mengikuti jejak Ki Warono juga cukup banyak. Mereka pun memiliki pengalaman sebagaimana para pengikut Kiai Norowongso. Demikianlah, maka sejenak kemudian seperti arus banjir bandang, para pengikut Kiai Norowongso telah menyerang padepokan yang telah ditinggalkan oleh Kiai Banyubening itu. Mereka menerobos pintu gerbang induk dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah menjadi abu. Tetapi demikian mereka mulai bergerak, maka anak panah pun tercurah bagaikan hujan. Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Kiai Norowongso dan para pengikutnya. Karena itu, mereka pun tidak terkejut sama sekali. Bahkan mereka telah siap untuk menangkis serangan anak panah yang menghujan itu. Meskipun demikian, beberapa orang telah terhenti di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang menyusup di bawah perisai dan mengenai lutut telah melumpuhkan beberapa pengikut Kiai Norowongso. Namun ada pula anak panah yang menembus dada, sehingga orang yang dikenainya terjatuh dan terinjak-injak oleh kawan-kawannya. Mereka untuk selamanya tidak akan pernah bangkit lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.